guys, selamat datang di Pipino Hatarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. General reading, dan temanya kali ini ada seseorang yang gemetar setiap kali namamu disebutkan. Ya, siapakah dia? Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa ya. Saya serahkan dulu kartunya. Yes. Ada yang gemetar setiap kali namamu disebutkan. Ya. Ini orang yang pernah menusukmu, pernah menyakitimu, pernah menghancurkan perasaanmu. Ya. Dan melihat kamu sekarang menjadi orang yang jauh berbeda dari masa lalu, masa-masa saat dia menyakiti kamu, ya. Awal-awal dia mengenalmu, awal-awal dia menyakitimu, menusukmu, itu sekarang kamu udah jauh berbeda. Kamu menjadi orang yang ya mungkin sampai saat ini dia masih bisa sih, ya masih menyakiti kamu secara tidak langsung, mungkin dari sikap, dari ucapan gitu ya. Tapi kamu kayak udah bodo amat gitu ya. Sikap kamu tuh udah cuek, udah acuh, dan kamu menunjukkan sikap yang dewasa, sikap yang bijaksana, sikap yang tidak mudah terpengaruh lagi oleh upaya-upaya dia untuk menyakiti kamu. Gitu. Jadi ada dia juga terluka ya. Di sini dia juga terluka melihat sisi kamu, kedewasaan kamu, ya, diri kamu yang sudah tidak lagi mudah terpengaruh oleh upaya dia, ya. Kamu tidak seperti dulu, ya, yang masih mudah baper, masih mudah terluka oleh tindakan dia. Jadi kenapa dia gemetar sekarang setiap kali namamu disebut? Ya, dia itu banyak mengingat apa yang pernah dia lakukan ke kamu, ya. Dan dia juga mengingat bagaimana respon kamu ketika dia berusaha untuk menyakiti kamu. Dia mengingat ya wajahmu yang cuek, ya, yang bodoh amat, sikapmu yang tetap dewasa, bijaksana gitu kan. Iya, kenapa dia gemetar? Karena ya dia ingat itu. Dia terluka gitu ya. Dia terluka ketika ingat bagaimana sekarang kamu menjadi orang yang sangat dewasa, sangat bijaksana. Dia menyadari perubahan kamu, kedewasaan kamu itu tidak lepas dari andil dia. Andil dia karena pernah menyakiti kamu. Gitu ya. Dan dia melihat kamu tuh udah melepaskan semua beban kamu di masa lalu. Ya, beban kamu dari masa lalu udah kamu lepaskan. Udah kamu tinggalkan. Ya. Ibarat kayak kamu tuh udah pindah apa ya, di sini kayak mungkin kamu itu pindah rumah, pindah domisili gitu ya, contoh. Tapi kamu tuh udah nggak ngebawa hal-hal dari masa lalu. Ya, barang-barang dari masa lalu yang membebani kamu tuh udah kamu tinggalkan. Udah nggak bawa kamu ke masa depan, udah nggak dibawa sama kamu untuk hari ini.
gitu ya, kamu udah melepaskan semuanya. Kamu udah move on dari dia, gitu ya. Kamu udah melepaskan dia, udah meninggalkan dia, udah menganggap dia itu nggak ada, gitu ya. Udah menganggap kamu tuh udah nggak kenal sama dia, gitu. Ya, jadi ada apa ya, perasaan ditinggalkan oleh dia, perasaan diabaikan, ya, oleh kamu, ya. Dia melihat kamu udah nggak peduli, udah acuh, udah bodo amat, ya. Kamu lebih fokus dengan hidupmu, gitu. Ya, dan ya membuat dia gemetar setiap kali namamu disebut, ya. Karena dia melihat eh kamu tuh, hidup kamu tuh terus meningkat, kualitas hidupmu terus meningkat, ya. Kualitasmu, ya, pemikiranmu, mindsetmu, itu juga terus bertumbuh. Dia stuck dengan hidup dia stuck dengan pemikiran dia, mindset dia. Jadi dia merasa banyak tertinggal oleh kamu, gitu ya. Dia masih sibuk dengan play victimnya, ya, masih sibuk dengan mental korbannya. Sedangkan kamu udah beda, ya. Fokus kamu adalah menata hidup, uh, fokus pada pencapaianmu, tujuan hidupmu. Jadi dia merasa sangat tertinggal gitu dari kamu. Dan lagi-lagi di sini yang membuat dia gemetar, ya. Dia sebenarnya tuh greget sama diri kamu, ya, greget. Dia tuh kesel karena apa? Kamu tuh udah nggak bisa dimanipulasi. Kamu udah nggak bisa lagi dikontrol, dipengaruhi, dikendalikan, ya. Mungkin di sini lebih kayak aku ngerasa gitu ya, bukan kontrol gimana ya, tapi kayak dia tuh berusaha untuk ngontrol perasaanmu, ya, ngontrol pikiranmu gitu ya, bikin kamu tuh merasa nggak nyaman, merasa nggak aman gitu, dan kamu udah nggak terpengaruh oleh permainan dia, ya, kamu udah nggak terpengaruh oleh sikap dia, tindakan dia, gitu. Itu yang bikin greget gitu ya, karena ya apapun yang dia lakukan itu udah nggak nggak ngena gitu, udah nggak ngena ke kamu udah nggak terpengaruh, kamu udah fokus dengan hidupmu, kamu fokus menata hidupmu, ya, fokus dengan kualitas hidupmu, kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu apa yang ingin kamu raih, gitu ya. Dan gimana pun sikap dia sama kamu tuh udah nggak peduli, udah nggak lagi mempengaruhi mood kamu, udah nggak mempengaruhi pikiran kamu. Jadi kayak emang udahlah, biarin aja, emang udah cara dia begitu, emang udah eh, kepribadian dia begitu, gitu kan. Kamu udah banyak memaklumi gitu ya, kamu udah banyak memahami, emang udah bawaan dia kayak gitu. Jadi kamu udah nggak baper lagi gitu, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan itu kamu udah nggak dibawa sampai ke hati, ya. Jadi apapun upaya dia untuk ngendaliin kamu tuh udah nggak bisa. Itu yang bikin dia kesel, itu yang bikin dia marah, gitu ya. Dia tuh pengen loh, ya, apa ya, dia itu selalu hidupnya tuh selalu ingin berkompetisi sama kamu, ya.
Di sini ya yang aku rasakan, yang aku lihat dari kartunya. Dia tuh selalu membandingkan hidup dia sama hidupmu. Jadi emang ada perasaan kayak nggak terima kalau kamu tuh lebih baik dari dia. Ada perasaan pokoknya nggak bisa. Nggak bisa kalau kamu tuh lebih baik dari dia. Dia nggak bisa terima dan dia mungkin di sini kayak banyak sekali apa ya, kayak bikin cerita palsu, ngefitnah kamu gitu kan, play victim seolah-olah dia itu orang yang paling tersakiti, orang yang paling terzolimi gitu ya oleh sikap kamu gitu. Bahkan kamu nggak ngelakuin apapun ya, dia tuh bisa bikin cerita, ngarang-ngarang cerita seolah-olah kalau kamu tuh ninggalin dia, kamu tuh nggak peduli lagi sama dia gitu. Padahal aku peduli banget loh sama kamu, aku perhatian banget loh sama kamu gitu ya. Padahal dia itu kayak ya ngasih banyak perhatian, tapi kamu tetap aja judes, kamu tetap aja nggak peduli sama aku ya. Kayak cerita-cerita begitu ya, cerita-cerita orang yang mental korban gimana sih ya? Kayak merasa dirinya itu paling tersakiti, terzolimi gitu. Emang kayak pokoknya nggak terima deh kalau kamu tuh lebih baik dari dia. Jadi kenapa dia tuh selalu gemeter setiap kali dengar kamu ya? Ini karena perasaan nggak terima dia melihat kehidupan kamu yang jauh lebih di atas dia. Kualitas hidupmu, ya, cara berpikirmu, dan mungkin di sini banyak orang yang respect sama kamu, dan itu nggak bisa diterima sama dia. Gitu. Ya, ada yang gemetar setiap kali namamu disebutkan. Aku rasa di sini, ya, dari kartunya, aku ngelihat ini adalah orang yang pernah dekat. Iya. Ini teman kamu. Aku lebih ngebaca ini teman kamu ya. Teman komunitas atau teman di lingkungan pekerjaan kamu. Iya. Dan kenapa dia itu gemeter setiap kali namamu disebut? Dia melihat hidupmu yang damai, melihat hidupmu yang minim konflik, minim drama. Untuk kamu yang sudah berpasangan, udah menikah, dia tuh menyadari, dia tuh melihat kehidupan pernikahan kamu yang sangat harmonis dengan pasangan kamu. Ya, dia melihat pernikahan yang saling menghargai satu sama lain, gitu ya, saling peduli satu sama lain. Terlihat sangat harmonis. Ya, dan melihat kesuksesan kamu. Dia melihat kamu orang yang sangat sukses sekarang. Terutama dia di sini secara finansial. Dia itu melihat, ya, kamu ada kestabilan secara finansial. Kayak, ya, kamu sedang menikmati hasil jerih payah kamu, hasil kerja keras kamu selama ini. Kayak apapun yang kamu inginkan itu mudah untuk dicapai, gitu ya. Kamu juga suka berbagi dengan apa yang kamu miliki, ya. Jadi, kamu tidak menikmati kesuksesanmu itu sendirian, ya. Kamu berbagi dengan sesama makhluk, kamu berbagi dengan sesama manusia, kamu dermawan. Dia di sini yang aku rasakan ya, yang aku lihat. Mengapa dia gemetar? Karena melihat kehidupan kamu yang subur,
apapun yang kamu tanam, apapun yang kamu kerjakan itu selalu menghasilkan uang. Apapun yang kamu kerjakan itu selalu berhasil. Apa yang kamu rencanakan itu selalu berhasil. Ya. Dan di sini mungkin yang dia tidak tahu gitu ya. Biasa emang orang-orang mental korban ini kan berpikirnya instan gitu ya. Wah, dia nggak bisa melihat proses. Ya. Jadi ngelihatnya ya udah, oh dia sukses, oh dia berhasil. Nah, mungkin yang miss dari orang-orang yang tipikal kayak dia, gitu ya. Dikiranya sukses itu instan. Ya, padahal di sini kamu tuh ada proses. Ya. Sampai kamu tuh kayak sekarang memanen buah apa ini ya, buah semangka. Itu kan kamu butuh untuk menyuburkan tanahnya, ya. Kamu suburkan, kamu harus memilih tanah yang subur. Ya, setelah kamu milih tanah yang subur, ya kamu akan mencangkulnya, menanam benihnya, ya kan? Menjaga benihnya agar tetap tumbuh itu ya. Seperti disiram air, dikasih pupuk, ya. Setelah berbunga gimana supaya bunga itu nggak layu, ya. Gimana supaya buah itu akhirnya menjadi apa? Gimana agar bunga itu akhirnya menjadi buah dan memanen buah yang besar, buah yang sehat, buah yang segar. Itu kan butuh proses, butuh kerja keras, butuh ketekunan, kedisiplinan, ya, konsistensi. Nah, itu yang tidak diperhatikan. Makanya dia itu, ya, ada perasaan nggak terima. Pokoknya nggak bisa, gitu ya. Terus ada perasaan ingin bersaing sama kamu. Karena melihat kehidupan kamu subur, subur, yang sukses. Ya, karena dia tidak melihat pada prosesnya, dia melihat pada hasilnya. Ya, orang yang udah bijaksana pasti akan melihat prosesnya, ya. Orang yang mampu melihat prosesnya, proses dari awal mulanya sampai sekarang menuai hasil kesuksesan, itu pasti akan lebih dewasa, tidak akan ada perasaan nggak terima, tidak akan ada pemikiran untuk bersaing, ya. Nah, orang-orang yang udah dewasa, udah bijaksana pasti akan lebih mengapresiasi, gitu ya. Mengapresiasi keberhasilanmu, mengapresiasi kesuksesanmu. Iya. Orang-orang yang udah dewasa, udah bijaksana, yang akan dilihat terlebih dahulu adalah prosesnya, proses yang kamu lalui, gitu. Ya. Dan bagaimana kamu memiliki hubungan yang hangat dengan pasangan kamu, ya. Hubungan yang harmonis, hubungan yang saling menghargai satu sama lain, itu juga bukan tanpa upaya. Ya, itu juga butuh upaya, butuh keberanian, butuh kemampuan untuk menurunkan ego, ya. Dan ini juga yang miss dari dia, ini juga yang tidak diketahui dari dia. Ya, dia hanya melihat hasil, dia hanya melihat saat ini apa yang kamu miliki, tanpa mau melihat apa yang pernah kamu lalui, apa yang kamu perjuangkan. Upaya apa, ya? Upaya apa gitu kan, harusnya yang dia tanyakan adalah upaya apa yang kamu upayakan sehingga kamu memiliki kehidupan yang seperti saat ini. Itu harusnya untuk orang yang dewasa, orang yang bijaksana gitu ya. Harusnya kan pertanyaannya seperti itu. Upaya apa, kerja keras seperti apa sampai kamu memiliki kehidupan yang seperti sekarang ini. Harusnya gitu ya. Tapi ya lagi-lagi karena ya si mental victim, ya orang-orang yang selalu melihat apa-apa itu instan, ya nggak bisa memiliki kedalaman pola pikir, kedalaman berpikir itu nggak akan mampu. Tuh ya. Ya, dia gemetar saat namamu disebut. Karena di sini kamu tuh
memang apa ya? Di sini tuh kamu punya keberanian yang luar biasa. Tapi keberanian di sini bukan berarti kamu tuh apa ya? Aku lebih ngerasa di sini kamu punya keberanian untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu tidak lagi bergantung sama dia, tidak lagi bergantung sama orang lain, gitu ya. Dan kamu juga punya keberanian untuk menyampaikan pendapat kamu, pemikiran kamu. Kamu juga berani menyampaikan ketidakadilan ketika di apa ya? Kayak di lingkungan sekitar kamu ada hal-hal yang tidak adil, kamu berani untuk speak up, kamu berani untuk menyampaikan ketidaknyamanan kamu, gitu. Ya, dan kamu juga berani untuk meng-cut off orang-orang yang nggak baik, ya, yang nggak baik. Gini maksudnya gimana ya, orang yang eh kayak menguras energi kamu gitulah, ya. Ya, dia juga gemetar saat namamu disebut karena mengingat bagaimana sabarnya kamu, kesabaran kamu dalam ngejalanin perjalanan hidupmu, ya. Ya, perjalanan yang penuh lika-liku gitu ya. Kamu tuh orang yang tenang meskipun di dalam gitu ya. Di dalam hidupmu, kehidupanmu, ada banyak hal yang membuat kamu tuh seperti terbakar gitu kan. Ada hal-hal yang menyulitkan. Banyak kesulitan hidup yang kamu alami. Tapi kamu selalu menunjukkan ketenangan. Kamu tetap tenang menghadapi kesulitanmu, menghadapi turbulensinya, ya, ketegangan yang kamu hadapi. Kamu tetap menunjukkan sisi kamu yang tenang. Ya, kalau dari luar, kamu tuh kayak orang yang selalu baik-baik aja. Tenang, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengumbar apa yang kamu alami. Ya, tapi ini orang, ya karena dia memang si pelaku sih ya. Aku lebih ngerasa dari beberapa kartunya itu memang aku melihat ini memang si pelaku ya. Memang pelaku dalam hidupmu gitu ya. Ya, dia juga orang yang memang banyak andil memberikan luka, memberikan kesulitan di hidupmu. Jadi dia tahu gimana sulitnya hidupmu tuh dia tahu dan yang bikin dia itu gemetar gitu karena kamu terus menunjukkan ketenangan. Kamu tidak bereaksi, kamu tidak mengeluh, kamu tidak menceritakan kesulitan hidupmu. Ya, kamu tetap terlihat stabil, ya. Kamu tetap menunjukkan kestabilan, kestabilan emosimu, kestabilan hidupmu, gitu. Ya, oke, saya akan dengan kartu oracle-nya, general reading. Kamu tuh misterius sekali. Kamu tuh nggak bisa ditebak. Kamu nggak banyak terbuka. Nggak banyak menceritakan tentang kisah hidup. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Kamu misterius. Kamu memang nggak bisa ditebak, susah ditebak oleh dia. Tapi entah kenapa, dia tuh ngerasa kalau kamu tuh tahu tentang dia. Iya. Sisi luarnya, sisi dalamnya dia tuh kamu bisa tahu. Itu yang dia rasa ya. Dia merasakan. Kamu bisa melihat sisi dalamnya dia. Yang bahkan orang lain nggak tahu, tuh kamu tahu. Gitu. Jadi ada ketakutan juga di sini ya. Ada rasa takut. Oke. Iya, dia gemetar saat namamu disebut karena kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan lukamu. Gitu ya.
Kamu, ya ibarat kamu tuh demam, ya. Kamu nggak perlu beli obat, ya, ke dokter. Beli obat itu nggak perlu. Kamu punya imun yang kuat ya, daya tahan tubuh yang kuat. Jadi kamu punya cara tersendiri untuk menyembuhkan. Jadi kamu tidak bergantung dari luar untuk menyembuhkan luka kamu, menyembuhkan trauma kamu itu kamu tidak bergantung dari luar, tidak bergantung pada ahli, tapi memang kamu ahli. Kamu sendiri yang menyembuhkan diri kamu. Ya, contoh kayak kamu demam ya, kamu akan banyak minum air putih, gitu ya. Kamu istirahat, banyak istirahat, banyak mengkonsumsi buah, sayur, udah. Jadi kamu tahu gimana cara menyembuhkan tubuh kamu, menyembuhkan trauma kamu, luka kamu, gitu. Jadi apapun yang dia lakukan, ya, ya, kamu akan lebih fokus pada penyembuhan diri, gitu. Jadi, aduh, kalah berat nih kalau sama kamu gitu ya. Yes, ya ada 2 kartu tentang keberanian. Berani, ya. Jadi yang bikin dia gemeter itu adalah keberanian kamu, kekuatan kamu. Kamu yang nggak bisa dikendalikan oleh dia, kamu nggak bisa dikontrol sama dia, ya. Kamu tahu apa yang kamu mau, dan kamu tahu sesuatu yang mengganggu kamu, yang bikin kamu nggak nyaman, ya kamu akan hadapi. Ya, jadi kamu bukan tipikal yang pecundang, enggak. Kamu nggak akan main belakang, nggak akan. Ya. Tipikal orang kayak dia, ya, play victim, pengecut, ya dia akan main di belakang, cari banyak orang gitu ya, cari banyak pendukung gitu untuk melawan kamu. Kamu nggak, kamu berani hadapi sendiri. Kalau kamu udah nggak nyaman, kamu udah terganggu, ya udah. Nggak perlu cari temen, nggak perlu cari pendukung, hadapi aja. Dan itu udah bikin gemetar sebenarnya. Kekuatan kamu, keberanian kamu tuh sebenarnya udah bikin dia gemetar. Udah bikin dia takut sebenarnya. Gitu ya. Oke ya. Sampai di sini dulu readingannya. Di sini zodiak yang paling kencang ada di Leo. Ya, Leo. Energinya kencang. Ya, Leo, Sagittarius. Kencang energinya. Kemudian Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi lebih di Gemininya. Ya. Kemudian Virgo, Capricorn. Di sini juga kencang. Pisces ya, Pisces, Cancer. Di sini juga kencang. Oke, untuk zodiak yang tidak saya sebutkan di sini bukan berarti ini bukan dindingan buat kamu ya, sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini atau bisa juga ini ada di sun moon rising kamu ya. Oke ya, sampai di sini dulu readingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga ya udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Sampai di sini dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.